Berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal wahyu dalam sejarah teologi, dan nanti juga akhirnya bagaimana wahyu dipahami dalam konteks masa kini. Yang pertama, kita mau melihat bagaimana wahyu dipahami dalam konteks gereja perdana. Nah, dalam konteks gereja perdana, wahyu dipahami sebagai Allah yang berkomunikasi dengan manusia langsung, tanpa perantara, di dalam gerak ilahi mengosongkan diri, sehingga manusia ditinggikan. Jadi, dalam konsep pewahyuannya tidak ada definisi tentang pewahyuan, tapi pewahyuan dipahami sebagai sebuah pengalaman di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia, di mana dengan pengosongan diri itu justru manusia ditinggikan. Maka di situ wahyu juga dipahami sebagai sebuah gerak triniter. Allah Bapa yang mengutus Putra dalam komunikasi dengan Roh Kudus. Ini adalah gerak circumcesio. Dan tak lain adalah gerak inkarnasi, gerak Allah menjadi manusia, gerak keselamatan. Maka puncak penting dari pewahyuan itu adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Di sini hidup menjadi bermakna. Di sini hidup punya arti, punya makna. Pada akhir masa bapak-bapak gereja, kita mulai bicara soal pemahaman, pengertian. Thomas Aquinas mengatakan bahwa perlu dibedakan antara pengetahuan manusia melalui rasio dengan akal budi kita sendiri, lalu juga pengetahuan budi Allah. Jadi pengetahuan akan Allah yang kita pahami, kita terima melalui pewahyuan. Dan itu semua pengetahuan budi Allah tadi diwahyukan kepada sama. Jadi ada dua jenis pengetahuan. Yang satu rasio berdasarkan otak kita, akal budi kita. Yang kedua berdasarkan budi Allah sendiri, yaitu pewahyuan. Ini menurut Thomas Aquinas. Bonaventura mengatakan wahyu Allah dari kuasa dan kebesaran dan kebaikan Allah mendatangi manusia agar manusia yang berdosa ini dapat bangkit dari dosa. Tentu Bonaventura mengikuti pandangannya Agustinus bahwa pewahyuan dari Allah karena kebijaksanaannya, karena kuasanya mendatangi manusia yang berdosa. Pada saat universitas mulai berdiri, wahyu berarti manusia mendapat pengenalan diri Allah dan memperoleh siensia Allah, pengetahuan Allah. Wahyu adalah ilmu dari Allah sendiri. Jadi ditekankan soal pengertian, pengetahuan, bahwa wahyu adalah ilmu, pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan Allah. Tetapi sekali lagi, pengetahuan itu bersifat manusiawi. Artinya apa? Pengenalan itu hadir dalam pengetahuan manusia. Maka dikatakan, tidak ada wahyu kalau pengenalan diri Allah tidak sepenuhnya menjadi pengetahuan manusia. Kok begitu? Ya karena yang namanya pewahyuan kalau tidak ada yang menerima kan juga tidak ada artinya.
sebuah pewahyuan tapi tidak ada yang memahami, lalu nonsens, omong kosong. Maka pewahyuan itu bersifat pengenalan diri Allah yang terpahami oleh manusia, oleh pengetahuan manusia. Nah, scientia ex causis, pengetahuan dari sebab, ini pengetahuan yang tidak memadai untuk Allah, untuk mengenal diri Allah. Jadi ini pengetahuan manusiawi, pengetahuan kodrati. Akan tetapi pengenalan diri Allah itu mencari, menuntut pemahaman yang sungguh manusiawi. Jadi kita tidak bisa hanya tahu Allah dari pengalaman ati kodrati saja. Kita butuh pengenalan diri Allah, pewahyuan itu. Akan tetapi pewahyuan itu perlu sungguh manusiawi. Kalau tidak manusiawi berarti ya tidak bisa dipahami oleh alam pikir manusia. Ya. Ini soal pengetahuan. Jadi meskipun itu pengenalan diri Allah, itu pewahyuan yang ilahi, yang ati kodrati, tapi yang ati kodrati itu perlu dipahami, menuntut pengetahuan yang sungguh manusiawi, pemahaman yang sungguh manusiawi. Karena pewahyuan yang tidak bisa dipahami manusia menjadi nonsens, menjadi tidak ada artinya. Ketika berkembang budaya kota, budaya pencerahan, budaya filsafat modern dan sebagainya, dikatakan bahwa pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan adalah sesuai dengan budi manusia, sehingga budi manusia mampu memahami, menjangkau pengertian Allah seluruhnya. René Descartes, bapak filsuf modern, dengan cogito ergo sumnya mengatakan bahwa kekuatan dasar yang sejati adalah akal budi manusia. Maka pewahyuan, pengenalan diri Allah itu tentu harus selalu sesuatu yang sesuai dengan akal budi manusiawi. Kalau tidak, ya tidak bisa dipahami tadi. Immanuel Kant menyatakan bahwa dengan pengenalan budi praktis, manusia dapat menangkap pengenalan diri Allah dan bahkan mampu mengujinya sejauh mana ini masuk akal atau tidak. Lihat di sini, pasca bapak-bapak gereja, orang mulai bicara soal pengertian dan wahyu. Pengertiannya manusia, bagaimana wahyu itu dipahami oleh manusia. Di mana peran akal budi manusia dalam pewahyuan, memahami pewahyuan itu. Friedrich Schleiermacher mengatakan, wahyu adalah pengalaman hidup tersendiri yang dapat ditawar. Wahyu adalah sebuah pemberian kalau manusia berjumpa dengan yang lain, yang tak tersangka-sangka, yang tak terhingga. Di situ jadi pewahyuan. Jadi wahyu adalah sebuah pengalaman, experience di mana manusia berjumpa dengan lian, berjumpa dengan yang lain. Maka lalu di masa Gregoriana ada dua konteks penting, dua istilah penting, yaitu wahyu adikodrati, yaitu sesuatu yang dari Allah sendiri, dan wahyu kodrati, yaitu pemahaman akal budi manusia. Nah, masa Gregoriana mengatakan bahwa wahyu adikodrati itu dalam wahyu kodrati. Artinya apa? Yang ilahi, yang tak terhingga, yang tak tersangka tadi hadir dalam bahasa manusiawi. Maka wahyu kodrati mendahului wahyu adikodrati, dan selanjutnya kebenaran wahyu yang adikodrati tadi
tertampung dalam kasanah iman. Apa itu yang namanya tradisi, yang namanya agama. Modernitas membawa perkembangan juga dengan teologi modernis. Teologi modernis mengatakan bahwa wahyu sejati yang adikodrat tadi dihubungkan dengan pengalaman manusia yang aktual dan eksistensial. Jadi wahyu itu bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang aktual, sesuatu yang bersifat eksistensial. Maka Alfred Loisy mengatakan bahwa ya wahyu Allah yang diwartakan oleh gereja itu sesuatu yang konstitutif, terpaut konstitutif, menyatu dalam kesadaran religius orang beriman, bukan sesuatu yang jauh. Jadi pewahyuan Allah yang diimani oleh gereja itu sesuatu yang konstitutif, esensial dalam kesadaran religius orang beriman. Nah, problemnya adalah, maka ini lalu muncul kritik dari ensiklik Pascendi dari Paus Pius X, sebagaimana dulu kita telah pelajari. Mereka mengutuk teologi modernis karena apa? Seolah-olah dengan teologi modernis itu wahyu itu sama dengan kesadaran manusia. Seolah-olah ya Allah, sejarah Allah itu lesap dalam sejarah manusia. Maka ensiklik Pascendi dengan tegas mengatakan bahwa ya wahyu tidak sama dengan kesadaran religius. Karena wahyu sendiri adalah sebuah peristiwa historis, tetapi bukan sebuah kesadaran saja. Jadi wahyu itu sungguh hadir di dunia historis. Ini kritik dari Pascendi. Maka di sini tetap tinggal sebuah pertanyaan penting. Bagaimana suatu peristiwa sejarah di mana Allah pernah memperkenalkan diri ini bermakna menjadi terang bagi hidup manusia. Karena manusia tadi berjumpa dengan Allah yang tak terjangkau. Ini pertanyaan penting yang tetap harus ditanyakan, didiskusikan, didialogkan pada masa kini. Nah, menjawab pertanyaan itu muncullah teologi transendental. Tokohnya antara Forklimer. Forklimer mengatakan, karena kita yakin akan wahyu, kita yakin pula bahwa hakikat manusia yang adalah pertanyaan yang tak kunjung habis ditanggapi oleh Allah dengan jawaban yang tak terbatas, yang adalah ruang lingkup hidup manusia. Kalau dalam bahasanya Rahner, manusia ini pertanyaan dan Allah adalah jawaban. Artinya apa? Dalam pewahyuan itu lalu manusia mendapatkan makna, mendapatkan keutuhan arti dari seluruh ruang lingkup yang ada. Di mana dalam pewahyuan itulah seluruh pengalaman manusia mendapat arti, mendapat kebulatan, mendapat maknanya. Maka beberapa hal bisa dilihat soal tadi pengenalan diri Allah tadi, soal pewahyuan tadi dalam kesadaran kritis manusia, bahwa wahyu ini bukan sesuatu yang unik hanya untuk satu orang. Tapi wahyu itu selalu bersifat untuk semua orang. Understandable. Bahwa peristiwa wahyu sendiri menyangkut semua orang.
Karena memang ya Allah menyapa manusia sungguh. Dan bagaimana akhirnya manusia itu menerima dengan kesetujuan bebas. Bahkan oleh orang-orang yang mungkin sampai hari ini belum mengakui pewahyuan itu. Nah, yang ketiga, wahyu itu ditradisikan. Karena apa? Diteruskan, dilanjutkan, diaktualkan dalam narasi, diterima dengan kesadaran kritis mengenai narasi itu. Jadi wahyu itu selalu ditradisikan, diceritakan. Pengalaman-pengalaman masa lalu selalu diceritakan. Maka akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu diceritakan. Akulah Allah yang membebaskan kalian dari penjajahan Mesir, diceritakan berulang-ulang. Artinya apa? Pewahyuan itu ditradisikan. Yang keempat, tentu hanya dalam sebuah komunitas sebuah kisah dapat hidup. Jadi pewahyuan itu memang universal untuk setiap orang. Tetapi ketika pewahyuan itu terjadi, maka pasti kisah itu adalah kisah sebuah kelompok komunitas. Maka kisah-kisah wahyu membutuhkan suatu komunitas untuk menjadi hidup. Maka kita bisa melihat bahwa pewahyuan akan Yahweh, akan Allah hidup dalam bangsa Israel. Pewahyuan akan Yesus sebagai Mesias hidup dalam jemaat Kristen. Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya pewahyuan selalu hidup dalam sebuah konteks budaya komunitas tertentu. Kalau di depan kita berdebat bicara soal bagaimana wahyu dipahami dan bagaimana manusia memahami pewahyuan itu, di mana korelasi antara wahyu adikodrati dan wahyu kodrati, pengenalan diri manusia. Sekarang kita mau bertanya, lalu buat apa sih ada pewahyuan? Tujuannya apa? Apakah demi pembebasan manusia? Pertanyaan teologi modern soal apa yang oleh wahyu Allah dikatakan pada manusia modern, ini pertanyaan tentang isi. Dan ini diskusi para teolog modern. Maka dikatakan bahwa wahyu itu sebuah historis. Manusia mendapatkan kebenaran ilahi bukan dengan bukti a priori, tapi sungguh berpangkal pada pengalaman, penelitian, diskursus. Bukan sekedar a priori, oh pasti ada sesuatu, no. Tapi ada pengalaman, ada penelitian, ada diskursus. Allah yang bangkit, Yesus yang bangkit itu bukan sekedar a priori, tetapi pengalaman. Maka wahyu itu dipandang sebagai peristiwa historis. Allah yang menyapa manusia, ya historis itu. Sejak Abraham sampai Mesias, sampai Yesus. Maka juga perlu dipahami bahwa wahyu itu berarti kalau menyapa manusia yang mempertanyakan hidupnya. Jadi maka wahyu tidak bisa tidak sama dengan suatu kebenaran metafisik. Tidak sama dengan sebuah kebenaran abadi. Metafisik dan abadi itu. Heidegger mengatakan bahwa bahasa manusia, our language is home for God.
bahasa manusia adalah rumah bagi yang ada. Karena dengan bahasa manusia yang ada bisa dipahami. Bultmann mengatakan, hati manusia yang berbudi bahasa. Di situ iman adalah rumah, di mana wahyu Allah dapat hidup. Iman itu persetujuan. Iman menjadi rumah, sehingga wahyu Allah itu bisa dipahami, bisa hidup, bisa berkembang, berdampak, dan sebagainya dan sebagainya. Komunikasi diri Allah tadi menurut Rahner menggugah dan menggugat ciri hakikat manusia, sehingga manusia mampu mengalami yang namanya transendensi diri, mampu melampaui diri. Ini jadi pewahyuan menjadi sebuah komunikasi diri Allah dalam hidup manusia. Di situ Allah menyapa manusia, menggugat hakikat kemanusiaannya, sehingga manusia mampu melampaui dirinya. Maka di sini pewahyuan itu menjadi berrelevansi, berdampak. Pewahyuan yang tak berdampak, tidak hidup, itu menjadi nonsens. Tanpa relevansi hidup, tidak ada wahyu. Kalau kita melihat kabar Rudolf Bultmann, Rahner, dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa tanggung jawab hidup itu tidak terwujud dalam keheningan. J.B. Metz mengatakan bahwa tanggung jawab hidup adalah tanggung jawab politik. Jadi kalau relevansi wahyu itu ada di mana? Di dalam tanggung jawab politik, dalam tantangan politik. Teologinya wahyu adalah teologi politik. Artinya apa? Allah menggugah dan menggugat hakikat manusia untuk melampaui diri, untuk bertransendensi diri. Di situ relevansi dituntut. Maka orang disapa oleh Allah tidak lalu tinggal diam, tapi bergerak dalam tanggung jawab politiknya sebagai manusia. Di sini politik harus kita pahami sebagai sebuah passion, hasrat nafsu, dalam arti jerih payah penderitaan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak terancam, supaya tidak musnah, supaya kita dibebaskan dari hidup yang menderita, supaya orang tersalib diturunkan dari salib. Maka beberapa kesimpulan kita bisa catat dalam perkembangan wahyu dalam konsep modern dari gereja perdana sampai hari ini. Yang pertama, wahyu hidup dalam proses hermeneutik, penafsiran. Maka wahyu bisa dipahami, dikenal kalau di satu tangan kita membaca kitab suci, di tangan yang lainnya kita melihat terlibat dalam menurunkan rakyat tersalib. Artinya wahyu itu dikonkretkan, berdampak dalam hidup sehari-hari. Maka teologi wahyu bertugas untuk apa? Menghubungkan, merelevankan antara pengenalan diri Allah tadi hidup sehari-hari. Maka teologi wahyu mengandung pasti analisa sosial, politik, etika, sehingga hidup ini dapat dipertahankan di hadapan Allah, punya makna di hadapan Allah. Nah, dalam kenyataan sekarang ini pun kita mengalami bahwa wahyu itu tidak tinggal diam.
Artinya apa? Wahyu itu sejak dahulu, sejak gereja perdana, kekristenan ini sebagai bagian dari pewahyuan tadi memperkenalkan diri sebagai sebuah alternatif di antara konsep-konsep dewa-dewi Yunani, Helenisme dan sebagainya itu. Kekristenan juga dipahami sebagai filsafat yang benar dan sejati. Maka wahyu tidak pernah terkunci dalam kebatinan hidup manusia, melainkan ada di ruang medan publik, ada di ruang medan pertempuran, ada di lapangan, supaya dalam persaingan publik antar pandangan hidup ini menjadi sesuatu yang menarik, meyakinkan, bukan sekedar sebuah konsep kosong. Memang selama 15 abad sejak Edik Milan, kita boleh melihat bahwa kekristenan menjadi agama yang besar di barat. Tapi situasi berubah sejak revolusi Prancis, berkembangnya ilmu positif, berkembangnya filsafat modern, dan sebagainya. Nah, ketika berhadapan dengan yang lain, dalam kenyataan bahwa gereja Katolik tidak sendiri, ada berbagai macam agama yang lain yang ada di dunia ini. Konsili Vatikan kedua menegaskan posisi gereja terhadap pewahyuan-pewahyuan yang lain. Apa? Posisi inklusif. Maka kekristenan perlu menerjemahkan pokok tradisinya, ya, dalam pandangan hidup orang dewasa ini. Karena ini dipahami sebagai pewahyuan. Jadi tradisi, pokok-pokok tradisi harus diteruskan, dibahasakan, diaktualkan, sehingga orang mampu memahami pewahyuan itu. Tentu itu semua dibuat tidak pasti dalam dialog dengan agama-agama lain, terutama memang peran agama-agama dalam masyarakat madani atau civil society. Moga-moga sampai di sini Anda jelas bagaimana sejak gereja perdana, lalu pasca beberapa gereja, lalu saat ini bagaimana pergeseran, pergulatan tentang wahyu Allah itu, dan bagaimana akhirnya wahyu Allah itu dipandang, dipahami dalam pengertian yang manusiawi dan berdampak. Tentu dalam konteks dialog dengan teman-teman yang beragama lain. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bagaimana bicara tentang wahyu Allah dewasa ini? Yang pertama adalah wahyu adalah peristiwa perjumpaan personal, pribadi dan dinamik. Ada kritik yang mengatakan bahwa agama hanyalah ungkapan iman manusia yang transenden. Jadi agama itu buatan manusia. Tetapi sekarang orang harus bicara tentang peristiwa wahyu sebagai pribadi dan dinamik, bukan sebagai sesuatu yang mati, yang kosong, tapi sebagai sesuatu yang bermakna, sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang bersifat personal. Nah, wahyu itu inisiatifnya dari mana? Ya dari Allah. Karena Allah punya interese dan kepentingan agar manusia mengambil bagian dalam hidup Allah.
Dan karena Allah menghendaki manusia menjadi terlibat dalam kehendak, jerih payah, dan usaha ilahi. Nah, maka ternyata wahyu itu menjadi sebuah kenyataan hidup manusia. Suatu karya yang dikerjakan oleh Allah dalam sejarah keselamatan. Sejarah kita adalah sejarah keselamatan yang terlaksana dalam perkataan dan perbuatan berkat Roh Kudus. Jadi pewahyuan itu kenyataan hidup manusia yang dikerjakan oleh Allah, tapi betul-betul menyapa hidup manusia. Dan wahyu ini bersifat tradisi karena Allah mengomunikasikan dirinya dalam kelompok tertentu. Sehingga wahyu ini, ya tadi kalau di depan kita katakan universal, tetapi juga tidak universal. Wahyu itu sendiri berkembang dalam pengertian manusia karena Allah mengomunikasikan diri ke dalam pengertian dan inisiatif orang serta ke dalam tanggung jawab. Berikutnya, wahyu ilahi mendapat kesungguhannya dalam hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus. Komunikasi Allah tadi sungguh menjadi definitif dalam wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Karena ini menjadi puncaknya. Puncak dari seluruh pekerjaan. Puncak dari pewahyuan itu sendiri. Maka di sini salib bukan lambang penderitaan, tetapi lambang melawan situasi yang mengancam. Apa itu? Maut dan dosa. Maka wahyu itu menjadi sebuah tantangan, undangan supaya manusia mampu berdialog, terlibat. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya segala sesuatu dipersatukan dalam kebangkitan Kristus ini. Maka sungguh kitab Perjanjian Lama lalu diyakini sebagai puncak kesaksian wahyu yang penting sekali, tak tergantikan. Maka dengan pewahyuan yang seperti itu sungguh Allah menjadi segala-galanya. Dalam segala sesuatu Kristus adalah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Wahyu itu juga terungkap dalam pernyataan bahasa manusia yang mendagu kebenaran. Yang meyakini sebagai benar. Perjumpaan Allah itu terungkap dalam bahasa manusia, dalam peristiwa manusia yang rasional, bukan dalam bahasa yang irasional. Maka pengertian akan wahyu itu sendiri terungkap dan dikomunikasikan dalam bahasa manusia yang mendagukan kebenaran, yang meyakini sebuah kebenaran, tentu dengan penalaran manusiawi. Nah, disinilah wahyu menyapa, menantang manusia untuk apa? Untuk berbuat, untuk bertindak. Nah, pada akhirnya
wahyu ilahi tadi bersiri eskatologis. Artinya apa? Menggugah, menggerakkan gerakan misioner. Jadi Allah itu mewahyukan diri demi keselamatan manusia. Keselamatan ini akan terjadi sungguh bila semua bersatu hidup dalam Kristus. Artinya menjadi satu di dalam Kristus. Nah, wahyu itu kemudian menjadi aktual dalam apa? Komunikasi yang nyata. Mendapat daya dalam perjumpaan dengan Kristus dan mendapat ukurannya dalam wujud, dalam kedalaman komunikasi dengan sama. Jadi wahyu itu menjadi nyata, menjadi konkret dalam hidup kita sehari-hari, dalam pengalaman aktual kita. Di situ wahyu menjadi bermakna. Maka wahyu berciri eskatologis, mengarah ke depan, menggugah gerakan misioner. Maka ini tesis penting. Adalah wahyu kalau Allah memberikan diri, di mana manusia merindukan dan menggapai hidup. Dan oleh karena itu bergabung pada gerak merangkai kehidupan seluas dunia. Artinya wahyu pengenalan diri Allah kepada manusia dalam konteks pengertian manusia, bahasa manusia, di mana di situ manusia merindukan dan menggapai hidup itu sendiri menjawabnya. Sehingga manusia ambil bagian dalam gerak Allah merangkai hidup seluas dunia ini. Moga-moga ini semua dipahami. Nanti kita diskusikan dalam kesempatan pertemuan di kelas. Dalam diskusi online kita. Baik, begitu dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Dan jangan lupa untuk membaca kitabnya secara langsung. Terima kasih.